Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di pertemuan kedua pelajaran biologi kelas 10. Jadi kita hari ini akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan kemarin ada yang masih ingat gak ya ngebahas apa? Oke, kita boleh review sedikit. Jadi pertemuan kemarin itu ya kita ngebahas tentang sistem organ. Jadi kumpulan organ-organ bekerja sama melakukan suatu kerja, suatu sistem yang kita sebut dengan sistem organ. Nah, sistem organ banyak ya. Ada di manusia sendiri sistem peredaran darah, sistem reproduksi, itu sistem saraf dan lain-lain. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari sistem organ. Itu bahasan dari biologi sendiri, yaitu adalah organisme. Ya, organisme setelah sistem organ itu organisme, baru terakhir adalah bioma. Sebenarnya masih ada sih satu lagi ya, biosfer, tapi kita tidak bahas. Jadi yang kita bahas ini sampai di bioma saja. Oke, sekarang apa sih itu organisme? Oke, kita mulai sedikit. Ya, kita apa sih organisme? Ya. Oke. Nah, tadi sistem organ. Organisme ini adalah makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu organisme. Jadi tidak harus tersusun dari banyak sistem organ. Ya, dia kajian makhluk hidup atau makhluk hidup itu adalah organisme. Jadi ada organisme besar satu, ada organisme besar banyak. Kemudian di rumah nih, satu organisme dengan organisme lain berkumpul, ada ayah, ibu, kakak, adik. Nah, di sini itu populasi namanya. Ya, kemudian di sini ada populasi ikan, ada populasi tanaman. Kita lihat ya di kolam ini ada populasi tadi ikan, ada ceratopilum, populasi ceratopilum, kemudian ada juga populasi rotala dan ada populasi LD ya. Jadi kumpulan dari populasi-populasi ini kita sebut dengan komunitas. Jadi populasi komunitas ini masih interaksinya antar makhluk hidup. Jadi misal ada kita nih di Albina, ada kelas 10, ada populasi kelas 10, ada populasi kelas 11, ada populasi kelas 12, tapi di dalam satu komunitas misalkan SMA Albina gitu. Jadi interaksi antara populasi dengan atau antar populasi itu kita sebut dengan komunitas ya. Kemudian selanjutnya, jadi kita sudah bahas tadi ya, sudah dari sel, kemudian ke jaringan, dari jaringan kemudian ke organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas. Kemudian lanjut di setelah komunitas, tadi kan ngebahas komunitas ini kan interaksi dengan makhluk hidup ya, jadi antara ikan dengan tumbuhan. Tapi di dalam lingkungan itu tidak hanya ada makhluk hidup, tetapi ada juga makhluk tidak hidup. Makhluk hidup ya. Tapi ada komponen tidak hidup ya. Jadi ada komponen tidak hidup, ada komponen hidup, dan interaksi di antara keduanya itu kita namakan, kalau ada yang masih ingat, jadi kita namakan dia ekosistem ya. Jadi di sini ada balik ke itu ya, tadi ada interaksi antara ikan, air gitu, semua dengan air, dengan batu, itu membentuk sebuah ekosistem. Jadi ekosistem ada ekosistem hutan, padang rumput, danau, laut, itulah ekosistem. Baru kemudian ekosistem dengan ekosistem lainnya itu berkumpul menjadi bioma. Bioma adalah daerah luas di seluruh permukaan bumi yang terdiri dari banyak-banyak ekosistem ya. Ada bioma hutan hujan. Nah, ada bioma ini, ada bioma gurun pasir ya, banyak. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa organisasi kehidupan itu dari sel ke jaringan, ke organ, ke sistem organ, ke organisme, ke populasi, komunitas, ekosistem, dan kumpulan dari ekosistem yaitu bumi kita
Jadi ada ekosistem gurun, ada ekosistem hutan, ada ekosistem laut, darat, semua berkumpul dalam satu yang kita kenal dengan sebut bioma atau mungkin bumi kita. Sebenarnya ada lagi satu tingkatan lagi dari bioma-bioma itu kita sebut dengan biosfer. Tapi kita tidak bahas ya di sini. Jadi hanya sampai di bioma. Jadi cukup segini materi tentang apa ya? Organisasi kehidupan. Jadi dari mulai sel yang terkecil sampai ke bioma yang memang berinteraksi antar komponen hidup dengan komponen tidak hidup atau komponen biotik dengan komponen abiotik. Oke, kita sudah tahu tentang organisasi kehidupan. Kemudian kita kan lagi belajar biologi nih. Apa sih ilmu biologi itu? Cabang-cabangnya tuh biologi itu ngerjain apa aja sih gitu ya. Jadi banyak ya cabang ilmu dari biologi itu ada taksonomi, virologi, mikrobiologi, bakteriologi, mikologi. Kemudian ada botani, zoologi. Ada pula peterologi, biologi, entomologi dan lain-lain ya. Kemudian biologi sendiri ada biologi perkembangan, embriologi, anatomi, fisiologi. Jadi banyak ya. Apa yang dipelajari di biologi itu nggak semata-mata ya sel itu saja, banyak ya. Kemudian ada yang mencangkup keilmuan lain, ada biokimia, biofisika, paleontologi, bioteknologi. Jadi nggak cuma sendiri nih biologi doang gitu, nggak, tetap ya ada kombinasi-kombinasinya ya. Kemudian ada manfaat biologi sebagai ilmu. Adanya kan fermentasi, kita bisa buat makanan dari fermentasi. Kemudian adanya di kesehatan juga ada transplantasi ya, memungkinkan untuk mengadakan transplantasi organ. Kemudian ada inseminasi buatan. Ada rekayasa genetika untuk tanaman, jadi tanaman padi yang tahan banjir gitu. Kemudian untuk mencapai semua itu dilakukan dengan metode ilmiah. Jadi mulai menemukan masalah, mengajukan hipotesis, kemudian melakukan percobaan sampai pada penarikan kesimpulan. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tadi tentang cabang-cabang ilmu biologi, tentang temuan-temuan mulai dari tadi ya, bioteknologi yang paling banyak digunakan adalah bioteknologi seperti vaksinasi, kemudian antibiotik, penemuan antibiotik, penemuan mungkin cabang-cabang ilmu baru itu tidak dilakukan yang langsung tiba-tiba cering ada gitu, tidak ya. Jadi dia para ilmuwan itu melihat masalah. Setelah dia melihat masalah, dia mengajukan hipotesis. Hipotesis di sini apa sih ya kira-kira gitu. Maksudnya contohnya tuh misalkan saya melihat ada satu hal, misalkan kecambah ini tuh kayaknya perlu dilakukan sesuatu deh agar dia bisa cepet gitu jadi kecambahnya ya, si biji bisa jadi toge lebih cepat. Akhirnya saya mengajukan hipotesis, oke, kalau direndam kayaknya ngaruh deh gitu. Kemudian kita mengajukan sebuah pendekatan, misalkan kayaknya kalau direndam waktunya lama, itu bisa juga sebagai bagian dari hipotesis. Kalau direndamnya lama kayaknya cepet deh jadi jadi kecambahnya gitu. Kemudian lakukan percobaan, pengumpulan data, trial and error sampai ditarik kesimpulan, oh ternyata ini tuh hasilnya, hipotesis terbukti atau tidak. Jadi percobaan tadi menentukan atau dilakukan untuk membuktikan hipotesis dari kita, dan hipotesis dari kita merupakan arah gitu. Jadi kita ingin membuktikan itu. Dan itulah yang menyebabkan ilmu pengetahuan itu berkembang. Nih, alhamdulillah ya, bab pertama sudah selesai. Jadi bab pertama ini isinya hanya pada lingkup yang ya cukup kita mereview lagi di sistem organisasi kehidupan, kemudian di bagaimana ilmu itu, khususnya ilmu biologi itu berkembang.
apa cabang-cabang ilmunya, apa saja yang dipelajari. Jadi antum udah bisa tonton lagi, antum udah bisa cek lagi di modul, bisa samakan, kemudian boleh dirangkum, ada pertanyaan boleh bertanya, sangat-sangat boleh bertanya. Oke, Umu cukupkan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.